Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar dan berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya kan kemarin kita membahas tentang pengenalan diri atau mengenal diri, mengenal Allah, serta awalnya itu kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga khauf dan roja atau takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi seimbang. Kita takut kepada Allah, maka kita akan mencintai Allah. Jadi rasa cinta itu kita aplikasikan dengan rasa takut ya. Takut di sini takut tidak diterima amal ibadah kita, takut akan siksa api neraka, takut tidak diridhoi, takut tidak diberi rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi berhati-hati dalam beribadah, sehingga menjadi hati-hati dan teliti terhadap kehalalan dan keharaman sesuatu. Jadi kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke harinya. Dan juga rasa harap di sini kita senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makin sadar setiap hari bahwa Allah lah yang maha mengatur segalanya, Allah yang maha mengabulkan doa, Allah yang maha memberi rahmat, taufik, serta hidayah dan inayah, dan juga Allah lah yang meridhoi kita, sehingga kita selalu berdoa dan selalu memohon pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, terlalu banyak berharap juga jangan sampai kita menyepelekan sebuah dosa sekecil apapun. Jadi tetap sadar, sekecil apapun dosa kita tinggalkan, kita hindari, kita berjuang, sehingga kita tetap berada di jalan Allah yang benar gitu, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap berbuat baik serta taat beribadah ya. Nah, kita lanjutkan lagi karena kemarin ada pembahasan tentang mengenal diri. Namun mengenal diri itu bertemu dengan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, itu terlalu jauh ya, terlalu tinggi gitu. Itu khusus untuk para salikin. Namun untuk yang umum atau bagi para subscriber non salikin, nah kita belajar mengenal diri itu bagaimana. Pertama-tama mengenal diri ya, kita mengenal diri kita sendiri, karakter kita, sifat kita, kekurangan kita, dan kelebihan kita, sehingga kita ada untuk bahan tafakur serta bahan muhasabah diri atau muhasabatun nafsi, untuk perbaikan agar kita menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Artinya kita bisa berbenah jiwa ya. Nah, tentunya semua manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci atau dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Nah, sehingga kita lahir ke dunia ini
agamanya ikut-ikutan orang tua kan, jadi seperti anak kecil, jadi Islamnya itu masih kecil gitu, masih ikut-ikutan, makomnya makom ikut-ikutan, karena ada yang orang tua ajarkan begini, kita ikut begini, orang tua mengajarkan begitu, kita ikut begitu. Namun kita tuh belum mengerti sejatinya agama Islam itu bagaimana gitu ya. Nah, sehingga karakter pun terbentuk dari didikan atau bimbingan orang tua gitu. Nah, tapi ingat bahwa kita itu memiliki karakter bawaan yang tertanam sejak lahir gitu. Nah, ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki energi toksik atau memiliki penyakit batin bawaan. Entah itu berasal dari trauma orang tua, luka batin orang tua sejak kita di dalam kandungan, atau misalkan itu memang terbentuk sejak kita sejak kita mulai dari bisa mendengar, bisa bicara, bisa berjalan, pergaulan sehari-hari di rumah, sehingga membentuk karakter yang buruk atau yang jelek ataupun yang bagus sekalipun gitu kan. Nah, di sini kita perlu mengenal siapa diri kita. Masalah nanti mengenal jati diri kita yang sebenarnya siapa, kita bertemu jasad jati kita itu nanti ya, nanti kita pelajari lagi lebih dalam. Yang penting karakter saja dulu. Mengapa kita harus mengenal sifat kita? Mengapa kita harus mengenal karakter kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jika karakter itu memang karakter bawaan yang buruk dari sejak lahir ataupun dari hasil pergaulan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sehari-hari, nah tentunya kita harus memperbaiki, harus menyembuhkan, harus melepaskan, harus memaafkan, harus mengikhlaskan, dan juga merubahnya dengan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, kita mengenal kelebihan kita untuk apa? Untuk agar bermanfaat buat diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk sesama, serta agar kita tidak menjadi sombong. Nah, perlunya kita mengenal karakter. Itu disebut mengenal diri secara umum atau secara psikologis gitu ya. Secara umum maksudnya kaum awam pun bisa mempelajari hal ini gitu untuk bahan tafakur serta muhasabatun nafsi. Jadi kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita untuk kita perbaiki. Kalau itu penyakit batin untuk kita sembuhkan, kalau itu kelebihan kita agar bermanfaat dan juga agar kita tidak menjadi sombong, sehingga kekurangan menjadi lebih baik dan kelebihan pun bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk sesama. Nah, contohnya bagaimana kekurangan itu sifat dan karakter yang menjadi sebuah toksik ataupun menjadi energi negatif atau menjadi penyakit batin di dalam diri kita. Nah, di situ tentu setiap manusia memiliki kekurangan atau penyakit batin bawaan yang berbeda-beda. Ada yang iri mulu kerjaannya, ada orang pengen beli ini iri, ada orang beli itu ngiri, ada orang bisa begini begitu ngiri. Tapi namun iri di sini ada iri positif dan juga iri negatif. Artinya kalau irinya terhadap sesuatu yang baik dan kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, itu bagus ya, itu namanya iri positif. Namun jika iri negatif ini tertanam di dalam diri kita sebagai karakter, tentu harus kita rubah dan harus kita sembuhkan gitu. Contohnya, orang beli ini pengen, orang beli itu pengen. Terus kalau misalkan nggak tercapai, ada rasa putus asa atau rasa membenci atau mendengki orang yang telah mencapai tersebut atau orang yang bisa membeli tersebut gitu. Nah, itu namanya iri negatif. Itu kalau dibiarkan akan menjadi penyakit batin yang berbahaya yang disebut dengan dengki. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah gitu. Nah, itu harus kita sembuhkan. Ada juga misalkan nih contoh ya, kadang-kadang anak kecil itu misalkan temannya beli sepeda atau beli motor atau beli jam tangan gitu, nanti dia marah, ih jelek gitu, misalkan ih ngapain beli begini, tapi dia nanti nyampe rumah nangis ke orang tuanya minta beliin barang yang sama dengan temannya gitu. Nah, itu disebutnya iri yang disertai dengan kedengkian. Anak kecil pun bisa memiliki penyakit batin gitu. Nah, makanya itu harus kita kita tafakurkan, kita bercermin diri apakah kita ada penyakit batin seperti itu dari semenjak kecil sampai sekarang gitu kan. Nah, kalau memang sadar ada, segera
segera dirubah, segera bertobat, dan kita bersihkan diri dari penyakit batin tersebut gitu, agar kita menjadi jiwa yang bersih. Itulah gunanya kita berbenah jiwa ya. Nah, ada lagi ya, maksudnya itu salah satu contoh kecil, tapi bagi yang merasa selalu ingin menang sendiri, egois, selalu ingin menjadi lebih unggul, lebih hebat, lebih pintar, merasa bisa paling begini, paling begitu, nah itu berarti penyakit bawaannya adalah sombong. Nah, sombong ini juga kalau memang kita tahu, kita harus healing gitu, harus penyembuhan gitu, bahwa sombong itu merupakan penyakit batin yang harus kita tobatkan gitu ya. Ada juga yang mudah membenci, ada juga yang mudah maido orang, dikit-dikit orang begini dikomplain, dikit-dikit begini dipaido, dikit-dikit begini maido, komplain, ada yang karakternya seperti itu. Mari kita bermuhasabah diri, apakah kita termasuk di dalamnya gitu kan. Nah, hanya diri kita lah masing-masing yang tahu gitu. Ada juga penyakit batin bawaan dendam gitu, misalkan sama temennya pernah sakit hati gitu kan, lalu dia membalas sakit hati gitu. Terus ada orang yang pernah kesenggol dikit, dia balas nyenggol gitu, itu orangnya mudah dendam ya. Itu juga merupakan karakter buruk yang harus di healing gitu, yang harus disembuhkan gitu. Ada juga yang serakah ya, serakah atau toma gitu, biasanya itu terhadap makanan atau uang gitu. Nah, itu kalau dibiarkan tuh bisa merambat menjadi koruptor gitu tuh, hati-hati ya. Nah, di sini makanya kita bahas di sini nih untuk kita perbaiki, bukan hendak membuka aib orang, tidak, tapi karena ini pelajaran jiwa, pelajaran sifat karakter, maka saya buka di sini untuk kita berubah lebih baik lagi gitu. Karena serakah itu ciri-cirinya selalu mengharapkan pemberian orang lain, selalu ingin lebih, selalu ingin banyak, selalu merasa kurang dan kurang dan kurang, selalu ingin paling banyak dan paling lebih gitu kan. Nah, kalau dia tidak mendapatkan, dia akan menghalalkan segala cara. Nah, hati-hati, makanya penyakit batin yang paling bahaya selain dengki dan dendam juga sombong itu adalah toma atau serakah. Tapi memang sifat manusia yang memiliki nafsu lawamah yang masih kuat biasanya memang serakah itu paling utama, tapi serakahnya itu tingkat kecil, hanya kepada makanan, minuman gitu kan, sama misalkan ingin kesenangan jalan-jalan yang ingin selalu gitu, itu tomak tingkat kecil gitu. Namun perlu kita sadari, harus kita bisa mengendalikan diri ya gitu, agar kita tidak termasuk orang yang toma gitu. Nah, cukup sekian, hanya itu saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always.